Sayang sekali, dulu begitu cantik dan memesona Nona Su. Tuan Xie benar-benar langka. 4 tahun seperti 1 hari. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut Tuan Xie Huayan yang telah menduduki puncak daftar suami terbaik Jiang Cheng selama 4 tahun berturut-turut. Dan dijuluki langit-langit suami yang memanjakan istri. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan saya yang kelima. Pria di atas panggung itu adalah suami saya, Xie Huayan. Saat menikah, saya pernah berjanji, baik dalam sehat maupun sakit, tidak akan meninggalkan. Selama ini, saya telah melakukannya, dan begitu pula ke depannya. 4 tahun lalu, saya tiba-tiba mengalami kecelakaan. Kaki saya lumpuh dan tidak sadarkan diri. Dia merawat saya sendiri. Seluruh kota mengatakan dia adalah teladan. Mengatakan saya adalah wanita paling bahagia. Sayang, cincin ini mewakili hatiku, sama seperti dulu. Berapapun tahun ke depan, aku akan tetap menjagamu, melindungimu seperti sekarang. Tapi hanya aku yang tahu. Aku tidak bahagia. Saya umumkan, mulai hari ini, semua saham grup Shu, semua aset atas nama saya, total 830 juta, akan dialihkan tanpa syarat kepada adik saya, Su Zie. Pengelolaan juga dialihkan. Apa? Su Zie, si pengacau yang selalu membuat masalah? Nona Xiu, apakah Anda tidak puas dengan Tuan Xie? Apakah ini penyangkalan terhadap pengorbanan Tuan Xie selama 4 tahun? Apakah ini berarti pernikahan kalian sudah? Ya tinggal nama. Apakah ini keputusan Anda setelah pertimbangan matang? Tolong jawab, Nona Xiu, Nona Xiu, Nona Xiu, tolong jawab. Nona Su, tolong jawab, Nona Su, tolong jawab, Nona Su. Minggir. Zi? Kenapa? Zi, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Itu adalah subgrup. Itu adalah jerih payah orang tuamu. Dan Huaian, kamu lihat keadaannya tadi. Kenapa kamu harus mempermalukannya di depan umum? Kamu pikir aku mempermalukannya? Bukankah begitu? Seluruh kota tahu berapa banyak yang dia berikan untukmu. Apa yang kamu lakukan ini? Oh, apa bedanya dengan tidak tahu? Terima kasih. Semua orang di luar sudah mencacimu. Aku tidak peduli. Wewe, kamu percaya padaku? Aku? Kamu adalah sahabat terbaikku. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Tapi soal ini... Tidak ada tapi. Kalau kamu percaya padaku, datanglah ke rumahku. Bantu aku memasang kamera tersembunyi. Siar langsung rahasia selama 3 hari. Kamu gila. Kenapa? Kenapa? Siaran langsung ini akan memberimu jawaban. Aku bantu kamu. Aku bantu kamu. Baik, aku bantu kamu. Sayang, kenapa bangun pagi sekali hari ini? Siaran langsung resmi dimulai, suamiku yang baik. Sayang, bagaimana perasaanmu hari ini? Kenapa darahnya sebanyak ini? Ini salahku. Semalam aku tidak menyadari kalau waktumu sudah tiba. Apakah kamu sakit sepanjang malam? Kenapa tidak memanggilku kalau tidak nyaman? Aku akan membantumu mengganti baju dan spray dulu. Minum obat akan membuatmu merasa lebih baik. Cewek ini ngapain sih cemburu begitu? Sayang, aku akan membuatkan teh jahe gula merah. Hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu.
Ono, kemarin malam minum lagi. Ya, kakakmu tidak enak badan. Naiklah lihat dia. Aku bukan dokter. Kalau aku naik lihat dia bisa langsung berdiri? Dia kakakmu. Cepat, pergi. Baiklah, baiklah. Bete banget. Ini kan masih bernapas, masih hidup. Apa yang bagus dilihat? Nanti dia benar-benar mati, baru beritahu aku. Shuzie, dia kakakmu. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kakak? Aku tidak punya kakak yang lumpuh di tempat itu. Kenapa dia tidak mati saja dalam kecelakaan 4 tahun lalu itu? Daripada hidup sekarang, menyusahkan orang. Ulangi lagi ketemu. Bilang ya, bilang. Aku bilang, kenapa dia belum mati? Hidup cuma menyusahkan orang. Kau masih punya hati tidak? Kakakmu membesarkanmu sejak kecil, memberikan segalanya untukmu. Begini caramu memperlakukannya? Jangan main kata moral di sini. Dia kakakku. Seharusnya dia yang menafkahiku. Aku anak laki-laki satu-satunya keluarga Su. Semua ini seharusnya memang milikku. Bukan dia yang membeli. Menurutku, lebih cepat kau bercerai dengannya. Sekarang dia cuma sampah, tidak punya apa-apa. Apa yang kau cari darinya? Menjaga orang setengah mati seperti ini? Bodoh sekali. Shuzie, kukatakan padamu, aku mencintainya. Xie Huaiyan, dalam hidupku ini, takkan pernah meninggalkannya. Jika kakinya tak bisa sembuh, aku akan menjadi kakinya. Jika dia tak bisa berjalan, aku akan menggendongnya seumur hidup. Hebat. Benar-benar hebat. Kalian berdua memang pasangan yang sempurna. Satu bodoh. Kunci 3. Hah? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku masak air jahe merah untukmu. Minum untuk menghangatkan perut. Suami ini benar-benar cinta. Suami benar cinta, baik. Apa yang dikatakan adik itu masuk akal? Kutu, apa yang dikatakan adik itu masuk akal? Mengutuk kakakmu pergi. Adik suami masuk akal. Mengutuk kakakmu pergi. Tidak minum. Sikap yang bersuami melawannya, paling datang. Jadi suami melawannya, paling suami melawannya, paling datang. Sebagai korban dengan kau kasih. Aku biasanya bodoh sekali. Sudah aku katakan tidak minum. Pergi, pergi. Masa belum pergi? Ini sakit jiwa, jadi masalah. Ini sakit jiwa, jadi masalah apa? Ini sakit jiwa, jadi masalah apa? Baiklah, kalau tidak mau minum ya sudah. Sayang, waktunya pijat. Aku pijat kamu ya. Sayang, cuaca hari ini sangat cerah. Aku ajak kamu keluar untuk menyegarkan pikiran. Ayo, ayo. Cepat, cepat. Waktunya minum obat. Sayang, tunggu sebentar. Ayo, minum obatnya. Aku tidak mau minum. Yang baik, cepat minum. Sudah ku bilang aku tidak mau. Kamu tidak bosan? Xiaoye, kakak ingin keluar untuk menghirup udara segar. Kamu dorong kakak ke halaman untuk berjemur. Boleh tidak? Berjemur apa? Tidak lihat aku sedang sibuk. Aduh. Kalah lagi. Salah kamu. Sudah lumpuh ya, diam saja. Bukannya ada yang bisa mendorongmu. Ngapain harus panggil aku? Sayang, kamu minum obat dulu dengan baik. Nanti aku ajak kamu keluar, ya? 弟弟话糙理不糙。
Suami lagi cepat, keluarga yang tidak normal. Pergi, jangan menoleh. Pergi, jangan menoleh. Diam saja, langsung. Hidup yang panjang, tidak mengerti. Sudah tidak. Oke, naik. Bawa kau. Nontonnya bisa. Aku dulu. Z, siaran langsungnya meledak, tapi semua orang sedang mencacimu. Apakah besok kita benar-benar akan melanjutkannya? Ucapan mereka terlalu kasar. Anak durhaka, pantas saja lumpuh. Aku saja tidak tahan melihatnya, Z. Hentikanlah. Lanjutkan. Tahukah kamu, mereka bahkan menghina paman dan bibisu. Kita adalah teman. Aku tidak bisa membiarkanmu dihancurkan seperti ini. Halo, Z, apakah kamu mendengarkan? Wei, siaran langsung akan dilanjutkan. Semua cacian tidak penting. Yang lebih penting adalah kebenaran akan segera terungkap. Sayang, aku pulang. Sedang merangkai bunga. Sangat cantik. Keterampilan Z kita selalu yang terbaik. Diletakkan di mana? Bagaimana kalau di meja kopi? Agar kamu setiap hari bisa melihatnya. Buang saja. Barang yang kamu sentuh, aku tidak mau. Hei. Z. Wakau! Z! Edisi terbatasku, tanda tangan asli James. Aku cuma main sekali. Kamu lumpuh. Tidak bisakah kamu berbaring dengan tenang? Harusnya jangan menghalangi di sini. Suzy, kakakmu terluka. Kenapa kamu berteriak? Kalau bukan karena dia, aku tidak akan jatuh. Lihat, bolaku. Sialan. Hei, minggir! Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu cuma ekor anjing keluarga Shu. Jangan menganggap dirimu sebagai kakak iparku. Cih! Xiaoye, ada yang sakit tidak? Jatuhnya sakit tidak? Kamu baik-baik saja? Z, dia baik-baik saja. Xiaoye, kakak tidak sengaja merusak bolamu. Kakak akan belikan yang lebih baru, lebih mahal ya. Xiaoye. Siku suami terluka. Luka siku suaminya dalam sekali darah. Dia terluka parah begitu, masih berlutut membalut lukanya. Apakah wanita tidak buta? Tidak lihat suami sedang berdarah. Aku nangis. Kasih ini. Dia lihat suaminya sedang berdarah, dia. Apakah dia? Kena guna-guna. Apakah dia kena guna-guna? Apakah dia guna-guna? Apakah dia guna-guna? Mungkin dia guna-guna. Guna-guna, adik malingnya menghalangi jalan. Ziyi, inikah yang kau inginkan? Efek siaran langsung. Sekarang seluruh internet memarahimu. Seberapa buruk pun ada. Bahkan reputasi keluarga Shu ikut jatuh ke titik terendah. Tahukah kau betapa seriusnya masalah ini? Tinggal 1 hari lagi. Sehari? Apa sebenarnya yang kau tunggu, Zi? Engkau sedang bermain api. Ini akan membakar dirimu sendiri habis-habisan. Aku menunggu. Sebuah kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa? Apa sebenarnya yang kau temukan? Wei, tolong aku untuk terakhir kalinya. Besok. Semuanya akan berakhir.
Bubur seafood favoritmu. Kamu hampir tidak makan kemarin. Dia sendiri saja. Dia sendiri terluka seperti ini. Masih belum kan? Buat dari batu kan? Dia buta. Bukannya berdarah. Dia masih tersenyum. Aku menangis. Benar-benar menjijikkan beberapa orang. Benar-benar menjijikan. Beberapa orang tidak pantas mendapatkan orang lain. Kamu hari ini tidak sibuk? Aku hari ini sengaja janji dengan dokter untuk datang ke rumah memeriksamu lagi. Sayang, ingatkah kita pertama kali bertemu? Saat itu aku masih seorang mahasiswa miskin. Datang untuk memberi les pada Xiaoye. Kau berdiri di lantai atas, menggunakan rok putih. Bertanya padaku apakah aku guru baru yang datang. Kemudian kau menyatakan cinta pada aku. Xie Huayan, kurasa kau sudah menebaknya aku. Aku menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Maaf. Aku Ternyata masih terlalu cepat untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus menyukaimu, sampai kau juga menyukaiku. Saat itu, aku tidak memiliki apa-apa. Kau seperti matahari, menerobos masuk ke dalam hidupku. Kita sebenarnya sangat bahagia. Biji, mengapa semuanya berubah menjadi seperti sekarang gini? Si, kau masih mencintaiku kan? Seperti aku yang selalu mencintaimu. Cinta? Di mana Suzie? Suruh dia keluar dan menghadapku. Semuanya. Ada masalah apa yang begitu mendesak? Mari kita bicara pelan-pelan. Bicara pelan-pelan. Tanyakan pada si manis itu. Dia diam-diam di belakang kami semua pemegang saham. Menjual Shu Group dengan harga murah. Catatan transaksi hitam di atas putih. Hari ini dia harus memberi penjelasan pada kami semua pemegang saham. Ini tidak mungkin. Xiaoye tidak akan. Tidak. Stempel kontrak sudah dicap. Kamu masih membelanya. Apakah aku yang memasukkannya? Tidak mungkin. Stempel kontrak sudah dicap. Kamu masih membelanya. Apakah aku yang memasukkannya? Suzie, keluar sekarang! Adikmu berhutang ke kasino, 1 miliar. Pagi ini dia menjual Shu Group padaku, masih kurang 1 miliar. Hari ini adalah batas akhirnya. Kebetulan, banyak orang. Dengarkan semua. Jika Suzie tidak bisa melunasi rumah ini, taman ini, semua yang ada di sini akan disita. Sungguh konyol. Bagaimana keluarga Shu bisa punya anak pemboros seperti ini? Luna Shu, hutang adik dibayar kakak. 1 miliar ini lunas sekarang. Atau biar kami mengajakmu pulang untuk bicara pelan-pelan. Ini masuk ilegal. Aku akan telepon polisi sekarang. Polisi? Kalau polisi datang, tempat ini sudah hancur. Ayo teman-teman, bawa pulang semua barang berharga ini.
Nona Su, sudah putuskan? Lunasi hutang? Atau ikut aku? Baik, aku bayar 1 miliar. Beri aku waktu 3 hari. Bagus, Tuan Xie cepat mengambil keputusan. 3 hari. 3 hari lagi kurang 1 sen pun kau tahu akibat. Pergi. Ribut apa sih pagi-pagi begini? Biar orang tidur tidak sih? Suzy, jelaskan padaku soal hutang judi itu dan kontrak gadainya. Su Group kenapa? Su Group milik keluarga Su. Mau aku jual ya? Aku jual. Urusan kalian apa sih? Kalian cuma mengincar saham kecil kalian itu. Tenang, nanti kalau aku beruntung, menang judi. Tentu kalian juga terlibat. Kamu, ini adalah tindakan kriminal. Kami akan melapor ke polisi. Laporkan. Silakan. Lihat apakah polisi bisa mengurusnya. Aku menjual perusahaan milik keluarga sendiri, Paman Zo. Anda juga sudah senior. Seharusnya mengerti akal sehat. Urusan keluarga Xi Diputuskan oleh keluarga Su. baik. Kamu Direktur Su, apakah Anda akan pura-pura tidak melihat ini? Paman Zo, Xiaoye benar. Su Group adalah bisnis keluarga Su. Xiaoye bebas memutuskan bagaimana mengaturnya. Bagus, kebebasan keluarga Su yang hebat. Jika kakak tua Su mengetahuinya di alam baka. Kita pergi. Kita tidak akan ikut campur dalam kekacauan ini. Pergi. Kamu gila. Utang judimu 1 miliar. Kamu gadaikan Su Group dan masih berutang 100 juta. Apakah kau pernah memikirkan bagaimana masa depan kakakmu? Kamu sakit. Atas dasar apa kau menendangku? Apa urusanmu? Uang keluarga Su mau kau habiskan bagaimana terserah aku. Untuk 100 juta yang masih terutang. Jual saja rumah ini. Bukankah itu selesai? Kakak, setuju kah? Xiaoye, kamu tidak apa-apa. Jatuhnya sakit tidak? Xiaoye benar. Uang yang hilang ya sudah hilang. Su Group hilang ya sudah hilang. Ini urusan internal Su Group. Kami bisa menanggungnya. Mengapa kamu begitu memperhatikannya? Ini adalah jerih payah seumur hidup ayahmu. Xing Shui, kurasa kau hanya marah karena uang keluarga Su tidak masuk ke kantongmu. Kau. Justru karena ayahku sudah tiada. Urusan keluarga Shu seharusnya lebih diputuskan oleh keluarga Shu. Xiaoye adalah satu-satunya keturunan laki-laki di keluarga Shu. Apapun yang dia lakukan, aku dukung. Dengar itu? San Tiango, kau tidak berhak bicara di sini. Dengar, Lan si penjilat. Kamu tidak berhak bicara di sini. Ziyi. Mengapa kamu begitu peduli padanya sekarang? Dulu, kita begitu dekat. Mengapa sekarang apapun yang kukatakan, kamu tidak percaya padaku? Xiaoye, apa kamu lapar? Pergi. Masak untuk Xiaoye. Masa. Baik. Aku mengerti. Kak, orang-orang itu pasti akan datang lagi. Aku akan pergi menghindar dulu beberapa hari ini. Di rumah, kamu cari cara untuk menahannya. Kalau begitu, kamu harus benar-benar bersembunyi dengan baik. Jangan sampai mereka menemukanmu. Pernikahan 15 Juni. 145. Ziyi, hentikan! Sialan langsung harus dihentikan! Lihat dirimu sekarang, jadi seperti apa? Begitu kejam terhadap Huaya. Memberikan segalanya kepada adikku yang tidak berguna itu. Rumah tangga sudah hancur. Apa tujuanmu melakukan ini? Haruskah kau dikhianati semua orang dan nama baikmu hancur? Wei, ini hari terakhir. Apa? Maksudku, waktunya belum habis. Jangan hentikan siaran langsung. Dia akan segera mulai bertindak. Kau sudah memojokkannya? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dia datang.
Susi, waktunya tiba. Apa yang bilangnya? Hari ini akhirnya tiba. Kamu akhirnya tidak bisa lagi berpura-pura. Hanya hari saja. Aku hanya hari saja. Aku kira, Tuan Xie. Aku kira Tuan Xie akan. Bukan Ota. Ada apa ini? Tuan Xie sangat baik pada istrinya. Bu Erjiang, apa yang terjadi? Hidupku seperti kue kacang hijau. Apa yang terjadi ini? Iseng mesin apa? Mau pergi? Iya, mesin koper. Mau pergi? Tentang goreng, Tuan Xie akhirnya sadar. Dia tentang goreng, Tuan Xie akhirnya sadar. Tidak menjadi bersama wanita. Dia mau apa lagi? Apa ini Tuan Xie? Apa ini? Dia lagi. Bukan apa aduh. Dia mau apa? Tuan Xie, jangan bodoh. Meninggal samping. Ya ampun, ini masih disiapkan. Aduh, Xia. Tengah malam begini berdiri di sini. Mau nakutin siapa? Xiaoye, kamu sudah pulang. Sudah larut begini. Kalian berdua ngapain? Wah, kakak ipar sedang membereskan barang. Jadi benar-benar sadar ya? Kakak, jujur saja. Nasibmu sungguh baik. Orang ini sudah lumpuh. Rumah tangga juga sudah hancur. Tapi masih ada orang bodoh yang cinta buta, yang setia mati padamu. Keberuntungan seperti ini tidak dimiliki orang biasa. Oh, lupa memberitahu kalian. Rumah ini sudah kugadaikan. Cukup untuk melunasi 1 miliar itu. Pemilik baru akan datang mengambil rumah besok pagi. Kalian beres-beres dan cepat pergi. Cukup, Susi. Sampai kapan lagi kamu mau berbuat onar seperti ini? Kakak ipar, menurutku, jangan memaksakan diri. Perusahaan Shu sudah bangkrut. Semua kartu bank dibekukan. Kamu membawa beban seperti ini? Bagaimana caramu cari uang? Bagaimana caramu hidup? Sekarang, masih ada waktu untuk menyesal. Lebih baik kamu cerai saja dengannya. Biarkan dia hidup seadanya. Ngapain peduli dia? Diam. Seumur hidupku, aku tidak akan menceraikannya. Selama dia lumpuh sehari, aku akan merawatnya sehari. Kalau dia lumpuh seumur hidup, aku akan merawatnya seumur hidup. Masalah sewa rumah sudah kuatur. Kalau kamu tidak peduli, aku yang peduli. Baiklah, kalau kamu mau jadi orang suci, aku tidak menghalangi. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku lupa barang berharga ini? Harta pusaka, turun-temurun 5 generasi keluarga kita. Ini peninggalan ibu untuk kakak sebelum beliau meninggal. Dan aku lagi butuh uang. Kalau dijual, aku bisa hidup enak lagi. Untuk beberapa waktu. Ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibumu untuk kakakmu. Kamu berani menyentuhnya. Kakakku! Anak perempuan yang sudah menikah bagai air yang sudah ditumpahkan. Gelang ini, rumah ini, semua aset keluarga Su adalah milikku. Barang-barangku. Aku mau jual ya. Aku jual. Bagaimana menurutmu, kah? Xiaoye benar. Semuanya memang miliknya. Xiaoye, ini juga untukmu. Ini sisa-sisa terakhir kakak. Masih bisa ditukar dengan uang. Apapun yang ingin kamu lakukan, kakak akan mendukungmu. Terima kasih. Kakak baikku.
Maaf. Aku gagal menjagakan keluarga Shu untukmu. Kita harus pergi. Melihat ini, membuatku hampir. Suzy, kamu pantas lumpuh. Pantas dikhianati semua orang. Liu Yifei Jiangcheng, laporan Suzy ke polisi. Ini perampokan. Siapa yang bersih? Orang baju apa? Tuan Xie, uang darah. Serang. Kembalikan mimpiku. Perempuan ini tidak pantas mendapatkan cinta apapun. Mati saja. Untuk sementara kamu harus tinggal di sini dulu. Tenang saja. Aku akan mencari beberapa pekerjaan lagi. Pasti akan merawatmu dengan baik. Kehidupan kita di masa depan pasti akan semakin membaik. Air ada di sini. Obatnya jangan lupa diminum. Aku harus pergi kerja. Zi, cukup. Siaran langsung harus dihentikan. Melihatmu memaksakan diri ke jalan buntu, melihat kata-kata jahat di internet itu, aku lebih sakit hati daripada siapapun. Saat kamu menyiksanya, bukankah ini juga menyiksa dirimu sendiri? Huaian begitu baik padamu. Kamu selalu bilang, dirimu adalah orang paling bahagia. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Berhentilah, ku mohon. Ya. Tuh, dia begitu baik padaku, sampai aku mengira hari-hari seperti ini akan berlangsung selamanya. Dia akan mengingat semua kesukaanku, akan meletakkan kakiku di dadanya di musim dingin, akan karena satu kalimatku ingin melihat salju, mengajakku berkendara ke gunung salju ratusan kilometer jauhnya. Kalau kamu ingat semua itu, kenapa masih melakukan ini? Lihat dirimu sekarang, rumah hilang, uang hilang, tinggal di tempat seperti ini, dicaci maki seluruh netizen. Apakah ini sepadan? Siaran langsung harus dihentikan. Tidak bisa berhenti. Mengapa harus berhenti? Sekarang ruang siaran langsung begitu panas. Kamu tega mematikannya? Suzy, kamu tidak perlu memancingku dengan kata-kata seperti itu. Aku bukan demi popularitas. Kita adalah teman. Kulihat kamu sekarang. Jelas-jelas sedang sakit. Aku sangat sadar. Aku tidak sakit. Sadar? Kamu terlihat seperti orang yang sadar. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi dalam hal ini. Besok pagi, siaran langsung harus dihentikan. Baik, kamu mau menghentikannya ya? Kalau begitu, lihat dulu ini. Ini. Sekarang, apakah kamu masih mau menghentikannya? Lanjutkan. Aku butuh bantuanmu. Di sini, pasang kembali kamera. Lalu ikuti dia. Awasi setiap gerak-geriknya, setiap detailnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik, aku setuju.
Sayang, aku pulang. Hari ini dapat uang. Aku belikan pangsit kesukaanmu. Zihi, kata, uang tong makan lebih banyak. Kamu sudah seharian tidak makan. Kucing ke mana? Kenapa? Aku belum pernah bentuk berharap seorang dapat pesan. Dia pilih siapa? Kalian lumpuh, kalian sebagai. Liu Fei Jiang lagi, dia cuma 13 bodoh. 21 sekolah ke sekolah. Toko paling lima kali. 16, sorry baik. Saya langsung bilang naik karena iman saja. Pergi jangan menoleh. Kenangan. Kenapa? Zi, maafkan aku. Ini salahku. Aku hari ini pulang terlalu terlambat. Tidak merawatmu dengan baik. Aku akan membuatkanmu makanan lagi. Sebentar saja. Jangan sentuh aku. Ya, aku terlalu kotor. Aku akan mandi sekarang. Ganti baju yang bersih. Tunggu aku. Ekspresinya ini. Ekspresinya ini apa maksudnya? Ekspresinya ini apa maksudnya? Dia ada apa? Dia punya hak apa untuk jijik? Bukankah semua untuk dia? Ini Sadar, kenapa dia kotor? Kenapa dia bau? Jahat banget. Itu jelas saja. Jahat banget. Ini jelas-jelas sengaja menyiksa orang. Dia pantas. Dia pantas lebih banyak siapapun. Ini wanita jahat. Cepat pergi. Wanita jahat. Cepat pergi. Jangan hidup yang panjang. Gak ngerti? Tuh untuk mengumpulkan biaya pengobatan istri. Demi mengumpulkan biaya pengobatan istri, dia bahkan pergi menyumbang. Sayang, ada uang. Biaya pengobatanmu. Sudah ada jalannya. Masih berarti polos? Panggil ambulans. Sudah mulai di hari ini. Masih banyak mas, banyak duitnya sih, Yang bani, yang adil. Ibu tiri pos mas. Benar-benar saking malahnya sampai tertawa. 16, masa lalu muda, sekarang. Pasien untuk sementara keluar dari bahaya. Tapi kondisinya sangat tidak optimis. Karena pasien sangat kelelahan, kekurangan gizi parah, tubuh sangat terkuras. Yang lebih penting, kami menemukan saat pemeriksaan. Dia sudah stadium akhir kanker. Harus segera diobati. Kalau tidak, mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Apa? Stadium akhir kanker. Bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda.
Semua karena kelelahan, dipaksa. Yang paling mendesak, harus dilakukan pengobatan sistemik. Keluarga pasien segera bersiap. Ziyi, kamu dengar? Stadium akhir kanker. Huayan dia. Itu 100.000 uang penyelamat, kamu tidak bisa. Aku mohon, jangan lagi. Salah jalan, keluarkan uangnya. Sekarang berbalik masih ada waktu. Ya, keluarkan uangnya. Selamatkan Tuan Si. Jangan berpikir lagi untuk disimpan bagi Suzie. Itu uangku. Mau aku apakan itu urusanku. Dia bilang itu uangnya. Suzy, kau tidak punya hati. Kau melihat 3 kali tidak menolong. Dia adalah suamimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Merawatmu dengan sepenuh hati selama 4 tahun. Beginikah caramu membalasnya? Sekarang dia kanker stadium akhir. Bukankah semua karena kamu? Benar. Hati nuranimu dimakan anjing. Kau hanya melihat saja suamimu pergi ketiga. Semua ini dilakukan sukarela. Aku tidak memaksanya. Sekarang dia sudah kanker stadium akhir. Mengapa aku harus menggunakan uangku untuk menyelamatkan orang yang akan 3? Terima kasih, dokter. Aku tidak akan berobat. Terima kasih, dokter. Saya tidak akan berobat lagi. Anda tidak boleh menyerah. Kita semua akan mencari cara untuk biayanya. Jangan seperti ini. Benar. Tuan Si, Kami netizen bisa menyumbang. Anda harus berubah. Tuan Si, percayalah pada ilmu kedokteran modern dan berikan kesempatan pada diri sendiri. Terima kasih semua. Tapi tubuh saya sudah lama kelelahan. Ini bukan salah siapapun. Apalagi salah Z. Ini salah saya. Saya tidak mampu merawatnya dengan baik. Membuatnya hidup susah bersama saya. Saya tidak berguna. Saya tidak mampu merawat diri sendiri. Hingga terkena penyakit ini. Saya khawatir. Bahkan tidak punya waktu untuk menemaninya. Ini bukan salah Anda, Tuan Si. Z. Maaf. Sebelumnya, saya janji akan merawatmu seumur hidup. Sekarang mungkin harus mengingkari janji. Saya hanya punya satu keinginan terakhir. Tolong bantu saya mewujudkannya. Tuan Si, silakan katakan. Selama kami bisa membantu. Saya ingin dengan Ziyi memiliki anak kami sendiri. Agar nanti, setelah saya pergi, masih ada keturunan saya. Terus rawat dia untuk terus cintai dia. Tidak mungkin. Suzy, apa kau masih manusia? Ini Tuan Si. Ini keinginan terakhirnya. Dia sudah hampir meninggal. Tak bisakah kau biarkan dia pergi dengan tenang? Kau istrinya. Memberinya anak Adalah hal yang wajar. Iya, kau tidak punya hak untuk menolak. Panas? Tuan Si, cepat lari. Suzy, Tuan Si tidak menginginkan apapun, harta, pengobatan. Dia bisa melepaskan semuanya. Dia hanya ingin seorang anak. Ini adalah keinginan terakhirnya. Atas dasar apa kamu? Bahkan ini pun ingin merampasnya. Lihatlah dia, seperti apa dia sekarang. Maka hatimu terbuat dari besi. Kalian tidak perlu lagi menyalahkannya. Aku terlalu egois. Kesehatannya tidak baik. Aku akan segera pergi. Meninggalkan seorang anak memang akan menjadi beban. Aku kurang pertimbangan. Aku terlalu banyak menuntut Tuan Si. Di saat seperti ini, kamu masih membelanya. Aku berhutang padanya. Seumur hidupku takkan bisa melunasinya. Ini salahku. Semua ini salahku. Jangan paksa dia lagi. Serang saja aku. Ji, jangan berbuat onar lagi. Si Huayan, waktunya sudah tidak banyak lagi. Aku mohon sadarlah, berhentilah. Wang Wei, jangan katakan lagi. Semua ini aku lakukan dengan sukarela. Sudah cukup main sandiwara. Semua ini sekarang. Bukankah sesuai keinginanmu? Bukankah cocok dengan hatimu? Apa yang kamu bicarakan? Maksudmu seperti yang kuinginkan. Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu. Suzy, kamu gila ya? Sudah saat seperti ini, kamu masih bicara dengan sarkastik. Tuan Si sudah hampir tidak bisa betah. Bisakah kamu sadar sedikit? Suamimu begitu baik padamu. Tanpa henti, siang dan malam, merawatmu selama 4 tahun penuh. Apa mungkin? Semua ini hanya pura-pura. Suamiku, Xie Huayan, dia memang sangat baik padaku. Aku tidak suka ketumbar saat memesan makanan. Dia
selalu mengingatkan terlebih dahulu. Di musim dingin tangan dan kakiku dingin, dia selalu lebih dulu masuk selimut untuk menghangatkanku. Saat aku demam, dia tidak tidur semalaman. Menggunakan air hangat untuk menurunkan suhuku. Dia bilang, aku adalah matahari kecilnya. Selama aku ada, akulah cahayanya. Zi, kalau kamu ingat semua ini, tahu dia baik padamu. Mengapa sekarang? Berlaku seperti ini padanya? Mengapa? Karena dia pantas menerimanya. Apa maksudnya dia? Zi, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Selama bertahun-tahun ini, apa yang kurang dariku? Aku mendonorkan sumsum tulang untukmu. Aku merawatmu siang dan malam. Aku memberikan segalanya untukmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku akan segera mati. Kamu bahkan tidak mau memberikanku sedikit harga diri terakhir? Benar. Tuan Xie sudah berusaha keras. Merawatmu selama 4 tahun. Sekarang kanker stadium akhir. Kamu malah bilang dia pantas mendapatkannya. Pantaskah kamu menjadi istrinya? Suzy, kamu keterlaluan. Suami yang baik seperti ini, kamu tidak hargai. Memberikan segalanya kepada adikmu yang tidak berguna itu. Kamu pantas mendapatkannya seperti sekarang. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Tidak lelahkah kamu berpura-pura begitu lama? Zi, apa maksudmu? Aku berpura-pura apa? Hatiku padamu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan langit dan bumi. Hatimu sudah menghitam saat mengincar harta keluarga Shu. Sekarang uang sudah di tangan. Seharusnya kamu tidak perlu lagi berpura-pura, kan? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu pikir aku tidak tahu kemana perginya harta keluargaku? Kamu tidak tahu? Benarkah uang itu habis dikalahkan adikku, Xiao Ye? Kalian ingin tahu kebenarannya? Sekarang akan kukatakan pada kalian. Harus saja akhir juga bisa dipalsukan. Aja, cepat jangan menunggu kembali saat pergi. Kalian kan ingin tahu kebenarannya. Sekarang aku akan memberitahumu. Sayang, kebenaran apa? Uang keluarga Shu. Bukankah sudah dipakai untuk melunasi utang judi Xiao Ye? Apa yang kau omongkan? Ya, bukankah uangnya sudah habis dimakan adikmu? Kurasa dia jadi lumpuh. Otaknya ikut rusak. Kenapa? Kau merawatku dengan sepenuh hati. Bukankah hanya untuk harta keluarga Su? Beranikah kau bilang bukan? Zi, sejak kau mengalami kecelakaan, aku merawatmu dengan sepenuh hati. Meskipun tubuhku kelelahan, aku tidak pernah mengeluh sedikit pun, sayang. Aku mencintaimu. Aku hanya ingin hidup tenang, menghabiskan sisa hidup bersamamu. Aku tidak mengincar uang. Kenapa kau tidak percaya padaku? Cukup. Kalau bukan untuk uang. Lalu ini apa? Kalau bukan untuk uang, kenapa kau diam-diam? Bertemu dengan penagih utang, kenapa adikku? Baru saja mewarisi harta, langsung diajak ke meja judi. Dia baru 20 tahun, kalau bukan karena ada yang mengarahkan. Mana mungkin dia berani berjudi? Tidak, ini tidak benar, tidak. Foto-foto ini palsu, ini menjebak aku. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Foto-foto ini tidak palsu. Aku awalnya berniat menghentikan penyelidikan ini, tapi justru karena foto-foto ini, aku memutuskan untuk menyelidiki semuanya sampai tuntas. Kalau begitu lihat dulu ini. Ini. Sejak aku pertama kali mengumumkan bahwa Xiao Ye akan mewarisi seluruh harta keluarga tanpa syarat, dia sudah mulai berkolusi dengan orang-orang itu untuk membuat rencana. Dari utang judi Xiao Ye hingga kebangkrutan keluarga Shu, langkah demi langkah. Semuanya adalah sandiwara yang dia mainkan untuk mencaplok harta keluarga Shu. Sayang, dengarkan penjelasanku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bertemu dengan mereka untuk... Wei, orang-orang yang ku minta kamu cari. Suruh mereka masuk. Bawa mereka ke sini. Sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Kamu masih mau terus berakting? Mau terus berakting ya? Bukan urusanku.
Aku cuma dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Dialah yang bayar aku untuk berakting. Dia suruh aku bawa orang ke rumahmu untuk buat keributan, menagih utang. Kalau mau hitung, cari dia. Kamu mengada-ada. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Siapa yang menyuruhmu memfitnah aku? Kamu, catatan transfer yang kamu berikan padaku masih ada. Kamu juga suruh aku cari orang untuk mengajak Tuan Su ke meja judi. Sekarang mau ingkar janji. Catatan transfernya. Tunjukkan pada semua orang. Lihat, namaku Zhang Qiang. Ini Xie Huayan. Ini catatan transfernya untukku. Uang ini adalah uang muka. Masih ada 2 transaksi lagi. Total 250.000. Semua dia yang transfer ke aku. Ini buktinya. Ini palsu. Kamu menjebak aku. Bahkan kalau benar aku yang lakukan, mungkin aku suruh Zoe datang ke rumah untuk buat keributan lagi. Oh ya? Wewe, tolong ajak Paman Zhou masuk. Paman Su. Paman Zhou, jelaskan pada semua orang hari itu. Siapa yang menyuruhmu ke rumah kami untuk buat keributan? Tuan Xie, dia pegang beberapa aibku yang memalukan. Dialah yang suruh aku ke keluarga Su untuk buat keributan, memaksa Nona Su menyerah. Zoe, kenapa? Bagaimana bisa kamu memfitnah aku? Tuan Xie, maaf, kamu sudah mendapatkan perusahaan Shu dan semua harta keluarga Shu. Aku tidak bisa bantu kamu sembunyikan lagi. Akui saja. Sekarang saksi dan bukti lengkap. Buktinya sudah jelas. Apakah kamu masih akan terus berakting? Ya. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Ya ampun. Apa? Kenapa bisa begini? Bawa mereka turun. Aku yang melakukannya. Tapi bukan untuk diriku sendiri. Lalu untuk apa? Aku mengidap kanker. Tidak akan hidup lama lagi. Tapi aku tidak mau pergi begitu saja. Zi masih sakit. Xiaoye masih muda dan belum mengerti. Banyak orang di luar sana yang mengincar keluarga Su. Jadi kau mengambil uang keluarga Shu? Misu sudah terekspos. Sudah diincar orang. Zi masih sakit. Xiaoye juga belum mengerti. Aku hanya bisa berusaha memindahkan aset ke tempat yang lebih aman dan tersembunyi. Baru bisa menjaga keluarga Shu dengan baik. Jadi, semua yang kau lakukan ini untuk keluarga Su. Aku tahu caraku salah. Bahkan melanggar hukum. Tapi waktuku tidak banyak lagi. Awalnya aku berencana. Setelah semua ini tertata dengan baik, baru memberitahu kebenaran pada semua orang. Aku hanya ingin sebelum aku pergi, melakukan sedikit lagi untuk mereka. Meskipun hal-hal ini tidak terpuji. Zi, bagaimana aku memperlakukanmu selama 4 tahun ini? Bagaimana memperlakukan keluarga ini? Apakah kamu benar-benar sama sekali tidak merasakannya? Benar-benar sama sekali tidak tahu. Melihat, pantaskah kamu? Adapun apa kebenarannya? Bukankah kamu yang paling paham di hati kamu? Benarkah kamu suamiku? Xie Huayan. Kamu. Benarkah kamu suamiku? Xie Huayan. Oh, dia! Apa yang dibicarakan? Ini? Apa maksudnya ini? Zi, apa yang kamu omongkan? Aku memang Xie Huayan. Aduh, bisa lanjutkan. Suami palsu. Benar, itu benar. Jika ini benar, itu sangat menakutkan. Kenapa suami itu palsu? Suci gila. Itu masuk. Kenapa dia masuk? Suci gila. Zi, apa maksud perkataanmu? Pada hari itu 4 tahun lalu, aku pulang kerja lebih awal. Awalnya ingin memberi Huayan kejutan. Kamu mau lakukan atau tidak? Huaisheng, kamu gila. Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Haha, baik. Kamu memang punya nyali. Anggap aku tidak bilang apa-apakah? Kamu ada urusan. Selesaikan dulu. Aku pergi dulu. Zi. Ini. Tebak hari apa hari ini? Ada kejutan untukmu. Maaf. Aku terlalu sibuk belakangan ini. Sampai-sampai ulang tahunku sendiri. Pun aku lupa. Terima kasih kamu masih ingat ulang tahun. Aku sudah pesan restoran favoritmu itu. Ayo kita pergi merayakannya bersama. Hati-hati.
Kemudian aku terbangun. Tapi aku lumpuh. Koma selama 4 tahun. Dan dia, pelaku yang menabrakku ini, kembali ke keluarga Shu dengan menyamar sebagai suamiku. Apa? Dia yang menabrak! Ya ampun, ini... Tidak, bukan aku. Zi, kecelakaan itu adalah insiden. Bagaimana mungkin aku menabrakmu? Insiden? Lalu siapa orang terakhir yang kulihat sebelum koma? Dan adikmu? Xie Huaisheng, pergi kemana? Mengapa saat aku bangun dan melihatmu, seluruh tubuhku merasa tidak nyaman? Mengapa kau tidak pernah membahas kecelakaan 4 tahun lalu itu? Adikku, dia pergi ke luar negeri. Tidak membahas kecelakaan itu karena takut memicu trauma, kata dokter. Kau menderita gangguan stres pasca trauma. Kondisi mental sangat tidak stabil. Jadi aku tidak ingin membuatmu mengingat hal itu. Tidak ingin mengingat atau tidak berani mengingat? Karena kau sebenarnya bukan suamiku, Xie Huayan. Kau adalah adiknya, Xie Huaisheng. Kau membunuh kandungmu sendiri. Tujuannya adalah untuk menggantikan identitasnya, lalu mencaplok harta keluarga Su. Kami selangkah demi selangkah. Kamu kembar, pengganti. Pengganti? Jadi Xie Huayan ini adalah Xie Huayan Jadi Xie Huayan ini adalah Xie Huayan. Oh, Coba dia. Dia tidak berani balas. Xie Huayan, apa yang dikatakan Zi itu benar. Jadi, saat kamu bangun, kamu langsung tahu orang di depanmu ini bukan suamimu. Karena itulah kamu mencariku. Ingin siaran rahasia agar aku membongkar wajah aslinya. Iya. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut yang 4 tahun berturut-turut menduduki puncak. Dijuluki langit-langit suami penyayang Tuan Xie Huayan. Tidak ada tapi. Kalau percaya padaku, datanglah ke rumahku. Bantu aku memasang kamera tersembunyi. Siaran rahasia 3 hari. Sudah kubilang tidak mau minum, tidak mengerti. Pergi. Hajazus! Semua ini adalah jebakan yang kususun dan tujuanku adalah membongkar wajah aslinya di depan semua orang. Semua ini adalah rencana yang telah kususun dan tujuanku adalah untuk membongkar jati dirinya yang sebenarnya di hadapan semua orang. Sayang, apa yang kau bicarakan ini? Aku adalah suamimu, Xie Huayan. Lihatlah aku. Lihatlah wajahku dan dengarkan suaraku. Bagaimana mungkin aku palsu? Ya, Nona Su, kau harus memberikan bukti kan? Tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Tuan Xie telah merawatmu selama 4 tahun. Jika dia palsu, apa tujuannya? Aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi, ini seharusnya tidak bisa dipalsukan. Ini adalah daftar operasiku setelah kecelakaan 4 tahun lalu. Di sini tertulis jelas nama pasien, Xie Huayan. Cep resmi rumah sakit Jiangcheng seharusnya tidak bisa dipalsukan, kan? Ini adalah adikku, Xie Huaisheng. Catatan keluar masuknya dari 5 tahun lalu, dan juga surat keterangan menetap yang dikeluarkan imigrasi. 5 tahun lalu dia sudah meninggalkan negeri ini. Dia tidak pernah kembali sama sekali. Bagaimana mungkin dia pulang mengemudi dan menabrak kami berdua? Dan bagaimana mungkin aku mencari adik kembarku untuk meniru diriku sendiri? Wah, catatan operasi dan bukti imigrasi ini semuanya sudah dikeluarkan. Mungkinkah Suzy benar-benar mengalami gangguan ingatan? Adik kembarnya sudah pergi ke luar negeri 5 tahun lalu. Oh begitu, yang merawatnya selama ini adalah Tuan Xie sendiri. Jadi sebenarnya, sama sekali tidak. Tuan Xie jangan musuh oleh istrinya sendiri. Aku tahu, kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu lumpuh. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi 4 tahun ini, tidak peduli bagaimana kamu mengabaikanku, menolakku, aku akan selalu mengatakan pada diriku sendiri, ini bukan salahmu. Tapi kamu tidak bisa membayangkanku sebagai pembunuh yang membunuh diriku sendiri. Tuan Xie sangat menyedihkan. Jika itu aku, sudah lama hancur. Nona Shu, lihatlah bukti-bukti ini. Sadarlah. Aku sangat sadar. Buktinya palsu. Orangnya juga palsu. Zi, apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Apalagi yang harus kubuktikan padamu? Kau memang mengamati dengan sangat teliti. Nada bicara dan gerak-geriknya. Cara dia merawatku, kau tiru dengan sangat sempurna. Selama 4 tahun ini, hampir tak ada celah. Tapi kau mengabaikan satu hal. Cinta seorang istri pada suaminya. Kau bilang dia bukan suamimu. Kau harus tunjukkan buktinya. Jangan cuma omong kosong. Kurasa ingatanmu kacau.
Kau asal bicara saja. Zi, apa kau punya bukti untuk membuktikannya? Bukti? Tentu saja. Aku punya. Sayang, menurutmu benarkah di dunia ini ada orang yang bisa menyamar menjadi orang lain? Sampai orang yang tidur di sampingnya pun tak bisa mengenalinya. Mana mungkin? Aku dibakar, jadi abu pun. Kau pasti bisa mengenaliku. Belum tentu. Bagaimana kalau benar? Kita buat kode rahasia saja. Baik. Kode rahasia apa? Jika suatu hari nanti, aku merasa ada yang aneh padamu, aku akan menamparmu 3 kali. Setelah 3 tamparan itu, kau harus menjawab kode rahasianya. Jika tidak bisa menjawab, berarti kau adalah penipu. Baik, aku setuju. Kau gila? Atas dasar apa kamu memukul orang? Tidak bisa menunjukkan bukti, lalu mau memukul orang. Jangan terlalu keterlaluan. Bersikap manja juga ada batasnya. Zi, mengapa kau memukulku? Apa kesalahanku? Kau bisa memberitahuku. Aku bisa berubah. Mengapa memukulmu? Karena inilah buktinya. Nona Shu, jangan keterlaluan. Memukul orang itu bukti apa? Walaupun Tuan Si adalah suamimu, sama juga tidak bisa seenaknya memukul, kan? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bukan salahnya. Bukan salah Zi. Sayang, pukullah aku. Pukullah, jika kamu mau. Pasti aku sebelumnya melakukan sesuatu yang salah, hingga membuatmu marah. Pukul. Asalkan kemarahanmu bisa reda. Tuan Xie, sadarlah. Ini adalah pelecehan terhadapmu. Wanita ini benar-benar sakit parah. Ini tamparan kedua, masih ada satu lagi. Ini tamparan kedua, tinggal satu lagi. Apa? Masih ada satu lagi? Dia masih mau menampar? 3 tamparan. Ini penyiksaan. Laporkan polisi. Baik. Baik. Masih ada satu tamparan. Tamparlah. Aku terima. Zi, cukup. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu memukulnya. Inikah bukti yang kamu maksud? Sekarang puluhan ribu orang menonton siaran langsung. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? 3 tamparan, tinggal satu yang terakhir. Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? 4 tahun sebagai suami istri menampar di depan umum. Apakah ini perbuatan manusia? Kita adalah teman selama bertahun-tahun. Aku melihatmu berjalan sampai sini, dulu kamu tidak seperti ini. Kamu memukulnya. Bagaimana dia bisa membalas? Dia sakit parah seperti ini. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kamu minta aku bantu siaran langsung. Aku bantu. Kamu minta aku cari bukti. Aku cari. Tapi sekarang kamu masih mau di depan seluruh netizen? Memukul orang yang hampir 3 tahun. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wang Wei, jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Aku yang membuat dia marah. Zi, kamu pertimbangkan baik-baik. Tamparan ini kalau dilakukan, tidak ada jalan kembali. Wei, apapun yang kamu katakan, tamparan terakhir ini harus aku lakukan. Ya gila, benar-benar gila. Tidak akan ada. Karena lain kan? Kenapa harus 3 kali? Biarkan dia memukul. Bagaimanapun juga, aku sudah orang yang akan menjadi 3. Asalkan dia bisa meredakan amarahnya. Itu sepadan. Xie Huaiyan, kamu adalah suaminya. Haruskah kamu membiarkannya? Berbuat semaunya seperti ini, tindakannya ini akan dicaci maki oleh semua orang. Kamu tahu tidak? Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus menghentikannya. Aku... Wei, hari ini apapun yang kamu katakan, tamparan ketiga ini, aku pasti akan melakukannya. Kenapa? Setelah tamparan ketiga ini, semuanya akan terungkap kebenarannya. Baik. Untuk kebenaranmu, ini tamparan terakhir. Pukul saja. Ayo, pukul. Jangan pukul. Kalau berani pukul, aku akan lapor polisi. Tuan Xie, sadarlah. Ini kekerasan dalam rumah tangga. Kami semua bisa menjadi saksi. Lapor polisi. Bagus. Itu lebih baik. Tidak. Jangan lapor polisi. Ini urusan keluarga saya. Tidak perlu lapor polisi. Jangan dapatkan polisi. Dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih membelanya. Kamu ini memanjakannya. Hari ini dia berani menamparmu 3 kali. Besok dia berani menusukmu dengan pisau. Bukan begitu. Dia hanya sedang bad mood. Aku yang tidak merawatnya dengan baik, membuatnya marah. Asalkan dia bisa meredakan amarahnya, bagaimanapun boleh. Tidak perlu lapor polisi. Sungguh tidak perlu. Tuan Si, kamu... Semua salahku. Aku tidak seharusnya membuatnya marah. Kamu bilang aku siapa? Aku jadi siapa? Kamu bilang aku bukan dia. Aku bukan dia. Tuan Si, jangan seperti ini. Astaga, dia memukul dirinya sendiri. Apa sebenarnya kesalahannya? Ini sudah memuaskanmu kan? Apalagi yang perlu kulakukan untukmu? Katakan padaku. Aku akan melakukan apapun
Bagaimana? Apakah kamu puas sekarang? Apalagi yang perlu kulakukan? Katakan padaku. Aku akan melakukan apapun. Ada satu hal yang sebenarnya tidak ingin kukatakan padamu. Kecelakaan 4 tahun lalu itu tidak hanya membuat kakimu lumpuh, otakmu juga mengalami cedera parah yang disebut gangguan jiwa. Selama ini aku menyembunyikannya. Kupikir asalkan aku merawatmu dengan baik, kamu akan membaik. Tapi tidak berguna. Sebaliknya penyakitmu semakin parah. 16 tahun yang lalu, tidak mengerti. Yang hitam tadi, astaga, berbalik lagi. Janji ke Rusia, jadi, persembahan, kita juga tidak tahu. Tidak. Setiap kata yang dia katakan padaku, logikanya masuk akal. Dia tahu apa yang dilakukannya. Dia juga tahu mengapa dia melakukannya. Bagaimana mungkin seorang penderita gangguan jiwa merencanakan secara langsung ini? Bagaimana mungkin menyatukan semua bukti satu persatu dengan rapi? Wang Wei, aku tahu kamu sangat sedih. Tapi satir kamu, dia lebih sadar daripada orang normal. Ini adalah ciri penyakit ini. Kamu bisa tanya dokter jika tidak percaya. Wartawan Wang, jangan tertipu oleh Suzy. Rekam medis sudah ada di sini. Benar, Tuan Xie menyembunyikannya selama 4 tahun. Baru mengatakannya menjelang 3 tahun, kamu malah menyalahkannya. Aku hanya tidak bisa percaya. Aku juga tidak percaya. Aku lebih dari siapapun tidak menginginkan dia sakit jiwa. Dan aku lebih dari siapapun berharap dia sehat. Tapi Wang Wei, rekam medis tidak bisa dipalsukan. Dokter juga tidak akan berbohong. Wartawan Wang, jangan katakan lagi. Tuan Xie hampir tidak sanggup menahannya. Aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Tapi kamu di dalam hatiku selalu adalah Suzy yang sehat dan bangga itu. Tapi sekarang, aku tidak bisa menemanimu lagi. Setelah tamparan ini, kamu harus pergi untuk menerima perawatan yang tepat. Aku tidak sakit jiwa. Jangan asal bicara di sini. Baik, kamu tidak sakit. Semua ini salahku. Semuanya. Ziyi sedang sakit. Apapun yang dia katakan adalah benar. Jangan salahkan dia. Salahkan saja aku. Sudah ku bilang aku tidak sakit. Kamu diam. Ibu Shu, kami dari Pusat Kesehatan, Departemen Psikiatri, mohon kerjasama Anda untuk kembali ke rumah sakit dan menerima perawatan. 3 tamparan. Sudah selesai. Lihat, dia mulai kambuh lagi, dokter. Segera bawa dia pergi. Tuan Xie sangat kasihan. Biarkan Tuan Xie beristirahat dan pulih dengan baik. Baik. Sudah selesai. Maaf, merupakan dokter. Baik. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Aku tidak sakit jiwa. Semua ini dia yang pasukan. Kamu yang memalsukan rekam medis. Kalian semua sudah bersekongkol. Wewe, percayalah padaku. Aku tidak berbohong. Perkataannya palsu. Surat rekam medisnya palsu. Percayalah padaku. Tolong aku, ya. Ziyi, aku. Keluarga mundur, jangan ganggu emosi pasien. Tunggu, aku belum selesai bicara. Nyonya, pasien sekarang memerlukan intervensi profesional. Mohon kerjasama Anda. Aku tidak sakit. Semua ini dia yang memalsukannya. Semua ini jebakannya. Ya. Semua aku yang atur. Benci aku juga. Marahi aku juga. Semua yang aku lakukan ini untuk mengobati penyakitmu. Semua ini demi kebaikanmu. Kamu bukan Xie Huaiyan. Kamu sama sekali tidak tahu kenapa aku memukulmu. Kamu sama sekali tidak tahu kode rahasia kami. Kamu adiknya. Kamu palsu. Kamu Xie Huaisheng. Kode rahasia apa? Memukul orang bisa jadi kode rahasia. Dokter, cepat bawa dia pergi. Kondisinya semakin parah. Ziyi. Keluarga harap menunggu. Ziyi. Lepaskan aku. Hentikan! Jangan sentuh kakakku! Pergi semua! Kak, kamu baik-baik saja? Suzy, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu pergi menghindari utang? Kamu tanya aku. Aku yang ingin bertanya padamu. Apa yang ingin kamu lakukan pada kakakku kalau aku tidak datang? Apakah kamu ingin menyakiti kakakku? Maaf aku terlambat. Buktinya sudah aku temukan. Semuanya seperti yang kamu duga. Kakak baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Sudah cukup kamu berakting? Jangan pura-pura. Kamu sama sekali tidak sakit. Apa? Apa maksudmu? Jangan omong kosong. Saat dokter mendiagnosis Tuan Xie, kita semua ada di tempat. Kanker stadium akhir, mana mungkin palsu? Xiao Yi, apa yang kamu bicarakan? Rekam medisku ada di sini. Rekam medis? Seseorang. Bawa dia ke sini.
Dr. Chen, kamu sendiri yang bilang. Kanker stadium. Akhirnya. Benar atau palsu? Palsu. Apa? Kankernya palsu. Tidak mungkin. Dia sudah sakit parah begini. Bahkan sudah masuk ruang operasi. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menderita kanker apapun. Semua laporan pemeriksaan, surat diagnosis, dan catatan operasinya, semuanya aku yang palsukan untuknya. Dia memberiku 500.000. 500.000 hanya untuk pura-pura sakit? Katanya, Xia langsung sudah dimulai. Perlu meraih simpati. Semakin menyedihkan. Opini publik semakin condong ke sisinya. Kanker stadium akhir tidak cukup. Dia juga menyuruhku menambahkan kekurangan gizi parah. Tubuh sangat kelelahan. Semakin menyedihkan semakin baik. Apa? Kanker apa? Kanker itu palsu. Jadi dia berbanding apa? Kanker itu palsu? Jadi, penampilannya yang hampir mati di tempat tidur itu, sejak langsung mulai, aku mulai kasih harganya, sebelum lagi. Dan sertifikat donor sumsum tulang, itu juga aku yang palsukan. Dia sama sekali tidak pernah mendonor. Sumsum tulang apa? Uang 100.000 itu adalah uang tunai yang dia siapkan sendiri untuk diselipkan kepadanya di depan umum oleh keluarga penerima donor itu, hanya untuk membangun citra agar semua orang tahu dia terhadap istrinya memberikan segalanya, bahkan rela mengorbankan nyawa. Bawa pergi. Dia sangat menakutkan. Semua ini dipalsukan olehnya dari kakak perempuanku. Sama sekali tidak sakit jiwa. Diagnosis, tanda tangan dokter, stempel resmi, semuanya palsu. Sejak hari aku bangun, aku sudah tahu dia palsu. Lalu mengapa kau tidak bilang? Kau menunggu 4 tahun. Aku sudah bilang, siapa yang percaya? Dia adalah suami teladan Jiang Cheng. Dikagumi seluruh netizen. Aku hanya bisa menjebaknya. Menjebak? Jebakan apa? Utang judi itu palsu? Kebangkrutan itu palsu? Wajah bekas luka juga palsu? Semuanya palsu. Wajah bekas luka itu kucari. Zhou juga ku minta data. Kakak perempuanku dilukainya hingga lumpuh. Kakak iparku sampai sekarang hilang. Aku sebagai adiknya berperan sebagai anak boros itu apa? Ternyata kakak beradik ini sudah lama menyusun jebakan. Terbalik lagi. Jadi, kakak beradik ini 4 tahun bekerja sama memecahkan kasus, membuat si pembunuh bingung. Kalau aku tidak berperan sebagai anak boros, bagaimana? Aku bisa membuatmu menunjukkan kelemahanmu. Kalau aku tidak berpura-pura menjadi sampah, bagaimana aku bisa mendapatkan bukti bahwa kamu telah membunuh kakakku dan suaminya dan merampas harta keluarga Shu? Kamu mau bukti ya? Baik, aku kasih. Suci! Dia bakal menendangnya. Dia memastikan apakah dia sudah mati. Ini perbuatan manusia. Kenapa kau menendangnya? Memastikan apakah dia sudah mati. Dia kakakmu. Dia kandungmu sendiri. Terus kenapa dia menghalangi jalanku? Dia menghalangi jalanmu apa? Uang keluarga Su. Kamu bilang apa? Grup Shu. 830 juta. Dia pelit. Tidak mau digerakkan. Aku sudah cari dia. Malam itu aku bersujud di hadapannya. Minta dia bekerja sama untuk menghapus catatan keuangan. Dia tidak mau. Daging gemuk keluarga Shu ini sudah di depan mulut. Asal kamu bekerja sama baik-baik untuk menghapus catatan keuangan. Begitu sahamnya dialihkan, keluarga Shu akan jadi milik kita. Kamu gila. Ini bisnis keluarga Zi. Aku sama sekali tidak akan melakukan hal seperti ini. Jadi kau membunuhnya? Itu kejahatan. Mengapa dia harus bekerja sama denganmu untuk berbuat kejahatan? Kejahatan? Aku sudah dapat uangnya. Apa masalahnya? Dia tidak punya sedikit pun penyesalan. Dia tidak merasa dirinya salah. Makhluk apa ini? Suami teladan Jiang Cheng. Puncak suami yang memanjakan istri. Aku bilang aku hampir mati. Seluruh internet akan kasihan padaku. Aku bilang kamu gila. Netizen akan membantu membuktikan untukmu. Aku bilang, aku menyumbangkan sumsum tulang untuk menyelamatkanmu. Seluruh internet akan mencacimu. Jadi, kamu biarkan semua orang memanggilnya orang gila. Mencaci dia lumpuh pantas. Mencaci dia tidak tahu terima kasih. Semua itu ditulis oleh bantuan. Dia sendirian. Bagaimana bisa menyelidikiku? Jadi, dia demi uang baru berpura-pura menjadi Xia Huayan. 4 tahun. Dia berakting sebagai suami yang penuh cinta selama 4 tahun. Semua demi uang. Ini penipuan! Ini pembunuhan! Aku menang! Kamu sama sekali tidak menang. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi kakakmu. Kamu pantas. Hiduplah seumur hidup dalam bayang-bayang kakakmu. Menebus dosanya. Tidak! Bukan aku yang menang.
Tuan Xie Huixing, Anda juga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, penipuan kasus 18 Februari 4 tahun lalu, penyalahgunaan wewenang, dan kecelakaan lalu lintas. Ini surat perintah penangkapan. Mohon kerjasama Anda dalam penyelidikan. Dia sudah pergi. Aku menang. 4 tahun. Akhirnya, aku membalas dendam untuknya. Terima kasih sudah berada di sini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai selesai. Terima kasih sudah tidak terus memakiku. Ini sedang menentukan. Pipa material bersuang, pengecut. Hanya barang-barang lama. Kakak, sudah tidak apa-apa. Kita pulang. Ayo pergi. Kamu bilang aku adalah matahari kecilmu. Jika matahari kecil tidak memiliki cahaya, masihkah disebut matahari? Tidak apa-apa. 4 tahun. Akhirnya aku bisa mengatakannya padamu. Aku menangkan kembali untukmu.